Oh, gak. Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya ingin membuat acara tentang forum agama dan kebudayaan. Terlebih dahulu berterima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada acara hari ini. Saya perkenalkan nama saya Yandres Putra, saya dari M Offering E30 PAI. Agama dan kebudayaan. Bagaimana agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Contohnya seperti selamatan itu adalah akulturasi dari budaya Hindu dan Islam. Pun dibentuk suatu bangunan. Bahwa agama dipercaya pemeluknya sebagai doktrin yang suci dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan hasil karya yang diperoleh manusia melalui proses belajar dan lingkungan. Ya, hubungan agama dan kebudayaan berlangsung secara timbal balik. Agama secara praksis merupakan produk pengalaman dan pemahaman masyarakat berdasarkan budaya yang sudah dimiliki. Ada pendapat yang mengatakan bahwa suatu sistem religi merupakan suatu agama hanya bagi penganut. Pendapat lain mengatakan bahwa agama adalah semua sistem religi yang secara resmi diakui oleh negara. Setiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen. Sistem keyakinan, sistem ritual atau upacara, umat atau satuan sosial yang menganut sistem keyakinan. Ada hubungan komponen religi, percaya, keagamaan, dan sistem upacara. Kok keagamaan? Dan timbal balik. Agama sama cara ningrat sistem kepercayaan, sistem upacara, serta kelompok sosial yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara religius dari kata manusia atau kebudayaan. Kan keagamaan bukan kebudayaan karena ia diketukan oleh cahaya Tuhan. Saya berbeda pendapat dengan saya berpendapat bahwa sistem kepercayaan dan sistem upacara tertentu bukan kebudayaan karena ia bersumber dari dan merupakan rasa manusia. Kita bisa menerima kebudayaan, namun kita harus memilah terlebih dahulu kayak agama atau tidak, atau sesuai syariat. Bila sangat melanggar syariat bisa kita jauhi. Kebudayaan itu tidak melanggar, kita lakukan, atau agama kebudayaan yang dimaksudkan penafsiran kitab suci agama. Berbagai laku agama telah diatur oleh kita. Dan manusia berusaha menjualkan sesuatu yang merupakan kemunikan yang kegiatan penafsiran kitab suci kan makna yang tersebut teks karya-karya yang gagasan dan norma-norma dan agama dan budaya pada saat kan penafsiran agama mereka dipengaruhi lingkungan masa kecil yang sudah akan budaya. Kita selalu terbiasa
lingkungan dan terjadi pertentangan antara karena agama. Karena orang-orang lebih memilih budaya karena lebih realistis dan analogi atau mengadaptasi dan dari keterpautan agama dengan berarti mengingat atas agama dan dengan mencari oleh dan agama tempat ibadah dan cara-cara ibadatan ada kali praktik-praktik keagamaan kan dari pertemuan antara dan realitas budaya terlihat hal agama adalah misalnya saja perayaan di Indonesia yang tradisi pada yang lebih bawah adalah terpautan kayak agama dan debat baik kan adanya konstruksi dan interaksi di dalam apa menjelma Islam mempunyai yang dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ada masa jahilnya orang Arab yang korban atau itu bukan dari yang adaptasi dan saat itu sangat toleransi dan orang-orang itu dia mengikuti lain-lain tidak pasti orang bisa mengharamkan kayak pakaian yang pakai seperti kan kita abad 2 kan abad ke-7 lebih kan beri lingkungannya Nabi Muhammad akan agama Islam tersebut berbeda dari abad ke dan pun Indonesia tidak bisa disamakan dengan suatu wilayah di Arab dan Selatan. Contohnya budaya kultur yaitu Islam ini akulturasinya dari Islam dan dengan adalah panter sendiri biasanya oleh Arab ya tidak memungkiri bahwa suatu agama tidak badai oleh suatu panjang budaya tersebut akan kehormatan pada budaya dan dengan kita harus tank atau ah perat
Al-Khatibi kan cara sistematis syariat yaitu afnasi. Al-Amal dibangun dan nanti kita tidak ada otoritas kepada pernyataan senada Ahmad bahwa teks al salah yang membuat yang tidak bisa kita langsung dan kita telan mentah-mentah itu bisa menimbulkan saat Al-Quran langsung. Nah, ini otoritas itu tidak diletakkan secara melainkan pada pemahaman yang bersifat relatifnya sebab akibat. Peran-peran ulama pendapat itu tidak langsung cara penyebaran agama Islam. Oleh Wali Songo pun maupun mengakalinya dengan al-kultur Jawa. Contohnya Sunan Kalijaga. Dia berdakwah memasukkan Islam pada rakyat-rakyatnya buat konser buat acara membuat antusiasnya para rakyat sangat sekali karena tidak ada kasta-kasta dan memanfaatkannya untuk Islam yang lebih akomodatif terhadap adanya hal yang cukup kalau umumnya terkait dengan adab akan Wali Songo dalam Islamisasi masyarakat di Nusantara mencerminkan sikap akomodatif al-syariah hal diadu instrumen sebanyak dengan akan manusia di agama tidak dibuat kita tidak akan bisa terlaksana. Ada video yang pertama adalah asumsi bahwa agama itu untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk agama. Agama untuk manusia itu berarti adanya agama harus jelas manfaatnya bagi manusia, tidak dibalik. Jangan sampai manusia dikorbankan untuk agama, karena Allah ngasih agama itu untuk kepentingan manusia, biar manusia hidup nyaman, tentram, sejahtera.
Saya mau bertanya apakah videonya ada suaranya, teman-teman? Mas Rafli, apakah ada suaranya, Mas Rafli? Ada Tuhan. Oh, siap. Menjalankan fungsinya jadi khalifah. Agamawan selama ini, katanya kelompok liberal, cara mikirnya kebalik. Jadi manusia untuk agama. Jadi manusianya dikorbankan untuk agama. Dan agama di situ terus dogmatisme, tafsir tertentu dari manusia tentang agama. Maka sekarang harus dibalik. Loh, ikut tafsir tertentu ndak apa-apa. Manusia biasanya memang ikut tafsir tertentu. Tapi cari yang bermanfaat, cari yang maslahat. Itu gaya pertama. Biasanya maslahatnya apa? Kalau sudah lenyap maslahatnya, biasanya terus muncul gagasan, ayo ditafsir ulang. Yang kedua, otonomi manusia. Jadi setiap orang itu otonom. Silahkan memahami sendiri, silahkan merasionalkan agamamu sendiri, karena nanti kamu akan tanggung jawab sendiri. Jangan mau dihegemoni, jangan mau diatur-atur, jangan mau dipaksa-paksa ikut cara berpikir, cara beragama tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, konteks atau latar belakang budaya harus didahulukan daripada aspek doktrinalnya. Jadi budaya, doktrin itu hidup dalam budaya. Maka dahulukan dulu kalau ingin memahami doktrin, budayanya. Untuk memahami Islam yang turun di Arab abad ke-7, ke-6, maka pahami Arab abad ke-6. Gaya hidupnya, mode berpikirnya, kondisi ekonomi, sosial, budaya, bahkan geografisnya akan jadi kunci untuk memahami doktrin. Kamu tidak akan bisa paham surga, neraka, malaikat, benar salah versi Islam kalau tidak paham Arab abad ke-6. Konteks. Jadi konteks jadi sangat penting kalau di liberal. Kamu kan nggak akan kenal unta, tidak akan kenal kurma, tidak kenal buah tin, buah zaitun. Itu kan semua dari Arab era itu. Untuk memahami Al-Quran harus masuk ke sana. Terus yang keempat, relevansinya ajaran dengan kekinian. Meskipun kamu harus melihat budaya yang jadi settingnya di masa lalu, jangan berhenti di budaya. Kalau berhenti di budaya, kamu akan berhenti di jenggot, di jubah, di bathuk hitam, di apalagi sorban, berhentimu di situ terus. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah paham setting sejarahnya, kamu harus bergerak ke masa kini. Itulah yang disebut nyari relevansi dengan kekinian. Al-Quran nyuruh nutup aurat, dipraktekkan oleh abad ke-6 pakai jubah, Indonesia abad 21 pakai sarung sebenarnya juga sudah cukup. Itu cara mikir budaya dan nyari relevansi. Yang penting kan nutup aurat. Pakai celana jin juga sudah nutup aurat. Pakai apalagi sarung, celana jin, pakai celana kulot yang di bawah dengkul sebenarnya juga sudah nutup aurat. Hati-hati yang pakai kaos. Kan ada yang kaos cingkrang itu. Terus celananya yang low rise. Celana low rise itu yang kalau kamu bungkuk terus celana dalammu kelihatan. Itu kalau sholat saya tidak tahu ya. Kalau sampai kan kalau cowok itu pusar sampai dengkul. Pusar sampai dengkul itu depannya saja apa belakang juga masuk. Iya, kita fikih itu kan laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Loh, itu pusar lutut depannya aja apa belakangnya masuk? Enggak.
Kalau ditutup depannya aja misalnya bokongnya kelihatan itu sah enggak kan itu. Tanyakan gurumu fikih ya. Loh ya kalau belakangnya juga berarti kalau kamu yang kaosnya terus agak naik terus kelihatan pantat bagian atas itu berarti tidak boleh kelihatan auratnya. Tapi kalau tidak apa-apa sama kiaimu ya tidak apa-apa. Cuma ya jangan kelihatan. Kalau pakai lores ya jangan pakai kaos yang cingkrang lah. Paling celana dalammu kan paling seminggu sekali baru dicuci. Kasihan yang lihat. Oke, terus demitologisasi. Kalau demitologisasi itu maksudnya semua yang tidak masuk akal itu kan dianggap mitos. Dan mitos itu tidak bisa dia operatif dalam hidup. Caranya apa? Didemitologisasi, dimaknai secara eksistensial, biar relevan dengan hari ini dan bisa operatif. Ya misalnya kalau zaman dulu misalnya Abduh itu menafsirkan, di tafsirnya itu menafsirkan jin itu sebenarnya bukan kok jin ada makhluknya. Jin itu semacam virus-virus, bakteri itu dan seterusnya. Nah, itu kan memaknai teks secara eksistensial. Jadi kalau ada kamu sedang flu, itu kan kemasukan virus. Itu mungkin bahasan desonya sebenarnya kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau versi Abduh, karena virus dan kawan-kawan itu jin. Kalau malaikat itu apa dan seterusnya. Itu kan memaknai mitos sesuai dengan kondisi eksistensial hari ini. Dan yang terakhir, tanggal 5 November kemarin saya dapat undangan ILC Indonesia. Itu mah perutnya rata-rata lemak. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu soal budaya dan agama. Jubah yang dipakai oleh Rasulullah itu produk agama apa produk budaya? Budaya. Sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Mekah menggunakan jubah apa tidak? Menggunakan jubah. Begitu Islam datang, Rasulullah tidak merubah pakaian orang Arab. Tetap saja pakaian yang digunakan Rasulullah sama dengan pakaian orang-orang kafir jahiliyah. Kenapa? Karena Rasulullah menghargai budaya nenek moyangnya. Karena Rasulullah menghargai pakaian yang sudah ada sejak sebelum Rasulullah. Makanya kalau Anda mengatakan yang pakai jubah itu pasti orang Islam, oh berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopine kurang kental sangit, ya inyong wekah. Kopi ini mesti sangit ora enak ya, terus cangkire cilik, sangit, malah cengengesan. Maka kita bisa membedakan mana budaya, mana agama. Coba Bapak Ibu Pemalang, orang-orang yang cerdas, saya mau bertanya. Menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Perintah menutup aurat itu adalah perintah agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab menutup auratnya dengan menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Pemalang, orang Comal harus menggunakan jubah seperti orang Arab? Jawabannya tidak. Wong pelaut golek iwak ning laut nganggo jubah. Ya manuk iso kecantol cantrang. Nyemplung laut nganggo jubah. Beuh, cumine double. Cumi-cumi kok ireng keprimen. Maka begitu masuk Pemalang boleh pakai jubah, boleh pakai pakaian yang lainnya. Begitu masuk Pemalang boleh pakai sarung.
boleh pakai batik, boleh pakai baju koko, boleh pakai baju hem, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Apa? Rok matane kayak rok. Apa kayak? Cangkeme bosok temen kulot. Apa kayak? Tok rung katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Inyong buka, yo ora apa-apa matane. Ora ketok. Ini produk budaya. Ibu-ibu yang jilbabnya hijau ngerasani, wow. Wow. Sarungnya saja lucu, apalagi isinya. Iya. Kok kamu penasaran amat sama aku? Ini namanya produk budaya. Begitu masuk Indonesia boleh pakai kaos, boleh pakai jaket. Yang penting auratnya tertutup. Auratnya laki-laki itu mana sampai mana? Baina surrati warukbati, antara dengkul dan wudel. Jadi kalau bapak-bapak banser gie, Jumatan sarungan tok, waton udele karo dengkule ketutup, sah. Orang percaya buktikan. Banser mangkat pengajian mung sarungan tok aja ya. Sah tapi kayak wong kentir. Ya nyong wingi pengajian ning Surabaya, isine preman-preman tok ning doli, mantan germo. Ya dari yang forum. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Yes, dari apapun. Mas Iza, ada pertanyaan Mas Iza? Al-Quran juga sudah membahas tentang budaya. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tradisi orang-orang terdahulu seringkali menjadikan pijakan bagi orang atau ini sebagaimana ternyata cantum dari surat Al-Isra ayat 107. Tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. Adalah kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang. Nama ayat tersebut tampaknya di satu sisi memberikan isyarat pentingnya tradisi, namun kan kita tidak boleh terjebak pada sikap tradisionalisme, sebab tradisionalisme cenderung membuat masyarakat yang tradisi yang padahal Islam jelas sangat menghargai kedinamikan terhadap masuk dalam artinya tradisi yang ada tidak boleh biasakan statis mampu sesuai dengan zaman hal ini paradigma oleh Muhammad Sahrur, pemikir dalam Syria, dalam Islam termasuk tradisi harus dinamis. Tradisi yang dijadikan berhala pemikiran kan tetap dikembangkan dan diarahkan sesuai dengan uang dan waktu. Tidak sejalan, saya juga ini baru belajar. Nah, kita forum kita agama atau sangat agamis sekali bila suatu lingkup circle kita atau sesama Islam ataupun forum kita menerapkan ini ke hal yang ke suatu circle yang lain atau perbedaan pandangan atau agama bisa membuatkan kegaduhan dan itu bisa
membuat perpecahan antar suku dan agama. Jika kita paham agama dan budaya, saya yakin kita bisa menjadi yang keberagamannya kita menjadi contoh-contoh oleh negara lain. Dan suku terbanyak ya, dan 6 agama ini bisa menjadi suatu keunggulan. Kita sebagai kita juga terhadap perbedaan. Keragaman ini juga membentuk kita jadi mandiri yang lebih istiqomah dan kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Fatihah. Dan bila ada kurang lebihnya dengan forum ini atau saya kurang ini antuk atau kurang tepat, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.